Dibuang oleh Arema, William jadi sosok penting di Persib Bandung. Gelandang kreatif Persib Bandung, William Marsilio, tampil menjadi pembeda pada laga kontra Western Sydney Wanderers. William Marsilio tampil sangat agresif dan menjadi pahlawan kemenangan Persib Bandung. Pada pertandingan versus Western Sydney Wanderers, William tampil sangat impresif. Gol sematawayangnya di menit ke-60 berhasil mengantarkan Persib meraih kemenangan. Gol itu tercipta melalui kemampuan individu William Marsilio. Berawal dari bola liar yang tepat ke kakinya, ia langsung melakukan tendangan terukur hingga kiper Western Sydney Wanderers, Jordan Thomas Holmes, gagal menggapai bola. William Marsilio mengaku senang karena akhirnya bisa melanjutkan kontribusi bersama Persib di pramusim. Ia berharap kontribusi ini bisa terus berlanjut hingga kompetisi sebenarnya. "Ya, ini bagus. Gol ini untuk kemenangan, ini untuk tim," ujar William. Selain mengantarkan timnya meraih kemenangan, gol tersebut juga memberi dampak besar terhadap sisi mentalitas bermain. Apalagi gol ini ia ciptakan di hadapan ribuan bobotoh dan tentu membuat kepercayaan dirinya semakin meningkat. "Saya senang dengan dukungan dari bobotoh. Dukungan mereka untuk tim, untuk saya juga luar biasa," ujar William tambahnya. Dan tak lupa, William pun menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan jajaran tim pelatih. Sementara itu, Persib Bandung ungkap kabar terbaru dari Ramontang pasca cedera. Penyerang asal Brazil Ramontang harus meninggalkan lapangan lebih awal pada menit ke-39 usai mengalami benturan dengan pemain lawan. Ia kemudian digantikan oleh rekan senegaranya, William Barros Pereira. Tang langsung mendapatkan penanganan medis dan sempat dilarikan ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun, dokter tim Persib Bandung Wira Prasetya memastikan bahwa kondisi sang pemain tidak mengkhawatirkan. Sudah diperiksa semalam, tidak ada cedera serius, namun akan tetap dimonitoring dan bila dibutuhkan akan dilakukan pemeriksaan yang lebih spesifik, ungkap Wira. Menurut Wira, proses pemulihan Tang diperkirakan memakan waktu sekitar 1 hingga 2 pekan sebelum bisa kembali memperkuat tim. Teja Paku Alam tanggapi santai persaingan di sektor penjaga gawang Persib Bandung. Kiper Persib Bandung Teja Paku Alam menanggapi santai persaingan dengan Adam Perzibek dan Pitra Maulana di sektor penjaga gawang. Menurutnya, persaingan sehat dalam tim merupakan hal normal. Pemilik nomor punggung 14 itu menegaskan siapapun kiper yang diturunkan sebagai starter merupakan keputusan terbaik dari pelatih tim Maung Bandung, Bojan Hodak. Sebagai rekan setim, ia tetap memberikan dukungan kepada penjaga gawang lain agar bisa menunjukkan kemampuan maksimalnya di atas lapangan bersama Persib Bandung. Namanya sepak bola pasti ada persaingan, itu semua tergantung pelatih. Siapapun yang bermain itu sudah pilihan terbaik dan kami sesama kiper akan mendukung siapapun yang bermain, ujar Teja. Dalam laga uji coba melawan Western Sydney pada Sabtu kemarin, beberapa kali kiper yang berusia 31 tahun tersebut sukses melakukan penyelamatan krusial. Namun, pada babak kedua, Teja Paku Alam ditarik keluar dan digantikan oleh Adam Persek. Meski tidak bermain penuh, Teja menilai laga melawan Western Sydney Wanderers cukup sengit. Bagi Teja, pertandingan uji coba kali ini sangat penting untuk melihat sejauh mana kekompakan pemain Persib jelang bergulirnya BRI Super League 2025-2026 pada 8 Agustus mendatang. Seperti Coach bilang tadi, kami mendapatkan lawan yang sangat baik. Ini semakin jadi chemistry untuk liga yang sebentar lagi akan dimulai, ujarnya. Perry Paulus berikan kabar gembira, hadiah juara dan trofi akan ada pembaruan. Sementara itu, Persib Bandung hingga Persija Jakarta dapat kabar super bahagia jelang Super League. Uang hadiah meningkat hingga trofi baru. Direktur Utama Super League Perry Paulus memastikan bahwa pihaknya telah menyiapkan desain baru untuk trofi Super League 2025-2026. Seperti yang diketahui, kompetisi sepak bola di Indonesia mengalami sejumlah pembaruan, khususnya terkait penamaan.
Kasta tertinggi Liga Indonesia yang dahulu dikenal sebagai Liga 1, kini berganti nama menjadi Super League. Sedangkan untuk kasta kedua, kompetisi Indonesia akan menerapkan nama menjadi Championship. Tak hanya sebatas nama saja, E-League memastikan bahwa trofi untuk Super League 2025-2026 juga akan memiliki desain yang baru. Hal tersebut disampaikan langsung Perry Paulus sebagai Direktur Utama E-League setelah konferensi pers pada Minggu 3 Agustus 2025. Lebih lanjut, Perry Paulus menjelaskan bahwa para klub Super League juga akan mendapatkan hadiah lebih besar bila dibandingkan dengan musim lalu. Jadi, hadiah dibandingkan musim lalu lebih besar termasuk kontribusi. Kontribusi ada dua. Fix kontribusi itu naik 70%, kemudian variabelnya naik 100%, jelas Perry Paulus. Jadi musim depan pasti akan kompetitif dan lebih menarik, tutupnya. Sementara itu, pelatih Persib sudah punya kerangka tim usai eksodus pilar juara. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak sudah menemukan kerangka tim menuju kick-off Super League 2025 hingga 2026. Persib dihuni oleh banyak muka baru, bahkan beberapa di antaranya bakal melakukan debut di Liga Indonesia. Situasi ini jadi tantangan untuk Bojan Hodak. Sang juru taktik tim Maung Bandung ini menyebut para pilar skuad juara musim lalu semodel David Da Silva, Ciro Alves, dan Nick Kuiper kini telah pergi dan tak lagi bersama tim. Persib pada musim ini mendatangkan 16 pemain baru dengan 9 diantaranya merupakan personil asing. Hodak ingin di setiap posisi minimal dihuni oleh 2 pemain dengan kualitas yang sama. Saya sudah punya gambaran di pikiran saya, siapa yang akan bermain. Saya ingin di setiap posisi minimal ada 2 pemain yang berkualitas sama, ujar Bojan Hodak. Jadi menjawab pertanyaan ini, kerangka tim, saya sudah tahu siapa pemain yang akan mengisi 11 pemain pertama, sebutnya. Persib akan memainkan laga pekan pertama Super League 2025 hingga 2026 dengan menghadapi Semen Padang pada Sabtu 9 Agustus tahun 2025 di GBLA. Bagaimana menurut pendapat kalian dengan skuad Persib Bandung pada musim ini?